bisa mendapatkan dan menyumbangkan ratusan sampai ribuan buku. Kenapa kok anak-anak sekarang jarang baca buku? Karena buku nggak didekatkan. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, mereka bisa tirukan. Karena anak-anak peniru terbaik. Juga dongeng nggak cuma hanya dongengi anak-anak, dongengi lansia, dongengi ODGJ juga pernah. Karena dongeng mas, dongeng itu sangat berpengaruh untuk membentuk karakter. Sing mungkin ada orang dianggap kalau bang sugih ternyata deh ngapain 24 jam lah iso ayo golek duit terus kan enggak ada. Jadi mereka kan masih miskin. Ngesore aduh lah kelas. Saya ditemukan ratusan lansia. Jadi saya merawat lansia. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang ketemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Oke, hari ini saya berada di mana ini kita? Di rumah baca ini. Rumah bacane Cakni. Rumbaki. Ki apa, Cak? Kedai ilmu harmoni. Kita sedang berada di desa Candirejo. Dan hari ini saya ditemani orang yang istimewa juga. Dari jauh. Namanya Mas Fer. Mas Fer, dalamnya asli pundi, Mas? Bojonegoro loh. Terus kesini hari ini kita ketemu di Candirejo loh. Luar biasa ini. Banget. Perjalanan berapa jam? 4 jam. 4 jam mau mampir? Ya enggak. 4 jam itu gak mampir-mampir. Gak mampir ya? Oke lah. Dan ternyata Mas Ferry ini juga penggiat literasi juga ternyata. Dipertemukan di jenengan jadi penggiat literasi itu setelah kenal Cakni atau sebelumnya? Sebelumnya. Oh sebelumnya? Jauh. Duluan mana? Kalian jenengan? Kalau Cakni 2013? 2013, aku 2017. Oh selisih. 2013 aku masih menimba ilmu sama jejaring di luar di alasannya Anda juga mendirikan rumah baca alasannya Mas? Hari itu mau karena minat baca yang kurang. Terus waktu itu 2017 tuh karena lihat kan sering sepedaan itu kadang lihat anak itu main gadget di pinggir jalan. Jadi cuma hanya nyari wifi kayak gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya anak-anak harus kepikiran untuk mencari bacaan untuk didekatkan. Terus sebelumnya juga saya pernah waktu awal memutuskan untuk jadi pegiat literasi itu saat saya membawa buku bacaanku itu ke KKN. KKN-nya di daerah Madura di Bangkalan itu. Ternyata buku lamaku tak bawa ke sana itu antusias masyarakat luar biasa. Bagus. Sampai ada yang bilang, "Ya Allah Mas, ini bisa tak buat melajari anakku. Tak buat nginauni anakku." Dari situ ternyata buku yang lama itu masih bisa digunakan untuk hal-hal semacam itu. Masih terusane cocok lah untuk diaplikasikan ke. Masih cocok buat belajar bareng. Itu makanya akhirnya saya mengumpulkan buku-buku dari teman-teman. Banyak Mas, dulu saya nggak punya buku sama sekali. Ya itu yang mau saya tanyakan. Modal awal. Modal ada 0. Buku nih, koleksi nih 0. Terus bisa mendapatkan dan menyumbangkan ratusan sampai ribuan buku. Dari mana jenengan dapat? Dari teman-teman semua, dari jejaring teman-teman punya buku di rumah, disambungkan, dikirim ke rumah, terus tak salurkan lagi ke yayasan, ke panti, ke komunitas, ke sekolahan kayak gitu. Cak, koleksi ini apa oke? Mas Ferry iki, Cak. Ada Cak karek ini? Paling Mas. Saya di asine koleksi gue Mas. Sama seperti yang kita lakukan. Tapi kan sampai didistribusikan ke tempat-tempat lain loh sampean. Mimpinya adalah perpustakaan itu tidak harus besar.
Oh, Tapi gitu ya. berdasarkan manfaatnya. Oh, bener. Yang Jadi dibilang memang Cak Ni kemarin. memang Oh. saya punya gerakan itu namanya Besunsa, buku sisa untuk asa. Buku sisa itu buku yang ibaratnya nggak terpakai, Mungkin nggak terpakai. yang sudah hanya didusan, terus saya salurkan lagi untuk dipakai yang membutuhkan. Dalam arti Iya, kan ada tempat lembaga sekolahan yang mungkin nggak ada bukunya, akhirnya kita kasih itu biar dibaca lagi, kayak gitu. Nah, awalnya kan jenengan melihat anak-anak main gadget, terus terpikirkan untuk membuat rumah baca. Menurut jenengan efektif nggak? Efektif sekali karena dengan adanya buku, kalau buku itu didekatkan, anak bakalan membaca. Kenapa kok anak-anak sekarang jarang baca buku? Karena buku nggak didekatkan. Karena yang didekatkan ya gadgetnya, lebih ke gadgetnya. Oh gitu ya. Kalau misal saya kan sering keliling nih dari tempat pelosok desa, sekolah pelosok, sekolah kota dan lain sebagainya. Kalau buku ini didekatkan, pasti anak-anak pasti bakal membaca. Oh sebenarnya gitu ya konsepnya ya. Konsepnya seperti itu. Apapun yang di dekat mereka sebenarnya disaut juga ya. Bisa disaut dibaca. Entah itu HP, dia yang mainan HP. Main HP. Ketika didekatkan buku sebenarnya dia membaca. Baca buku. Oh konsepnya gitu ya. Kayak gitu. Kemarin saya juga waktu di sering keliling pelosok baca lapak, buka lapak buku. Saya kan sering kalau di rumah di Bojonegoro itu buka lapak baca di alun-alun. Hampir setiap minggu. Kalau saya di rumah. Saya di rumah itu setiap minggu habis subuh itu saya berangkat ke CFD mencari tempat untuk buka lapak baca. Nah di situ kan banyak orang jalan kaki, jalan-jalan. Nah di situ kalau kita tempatnya seperti itu pasti ada yang datang, pasti ada yang mendekat dan pasti ada yang membaca. Itu tempat keramaian ya, dalam arti keramaian CFD. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua saya juga pernah keliling ke suatu tempat dekat rumah teman di TPG, ya gitu, anak-anak ngumpul membaca buku kalau kita ada bukunya. Terus saya juga pernah keliling ke sekolahan buku, ya buka lapak baca, ini mereka baca kayak gitu. Dimanapun itu kalau buku itu sebenarnya didekatkan, anak pasti membaca karena anak itu punya sifat keingintahuan yang tinggi. Kayak gitu. Dan hal yang baru ibaratnya gitu. Mungkin kalau anak-anak sering ya tapi mereka bakal bilang, tapi kalau semisal kita bisa mengalihkan HP ini ke buku, mereka bakal baca buku. Misalnya didekatkan dengan alat sulap, ya akan belajar sulap juga ya. Kayak gitu. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, mereka bisa tirukan karena anak-anak peniru terbaik. Nah, gitu ini pertanyaan yang kemarin juga tak lontarkan ke Cani. Jangan diuntungkan apa sih? Diuntungkan apa sih? Sebenarnya kita kan bergerak di dunia relawan ini kan bergerak ibaratnya dari keresahannya. Ya. Semua aku, Cak Ni, apa siapapun itu dia bergerak literasi dan apapun ini berangkat dari keresahan dan kejadian-kejadian yang membuat kita tergerak untuk ke sana. Kalau value-nya ya alhamdulillah kita malah dapat banyak gitu. Jadi hal yang kita dapatkan nggak cuma hanya value pertemanan, silaturahmi, masih banyak yang terjadi. Seperti buku itu kan, aku nggak punya buku, tapi dengan adanya seperti itu malah buku datang. Dan kemarin aja baru dikabari temen, dia punya jejaring tempat wisata yang vakum gara-gara corona 2 tahun. Di situ ada ribuan buku, hampir sekitar 10.000 buku. Itu minta tolong aku untuk menyebarkan. Wah, Cak, kawan-kawan juga ya. 10.000 buku itu di tempatnya di Bojonegoro, buku itu. Novel, buku bahasa Inggris, buku majalah itu ada. Aku belum ngecek, baru ditelepon semalam. Kabari, budal aku. Baru dikabarin. Bojonegoro enggak apa-apa, Cak. Enggak masalah. Budal aku. Jadi baru dikabarin kalau Siap. Nah, penting jadi seperti itu. Jadi banyak buku di sana yang belum tak survei, cuma dikabari temen yang dari Rotary. Itu sudah ngecek ke sana untuk menyebarkan buku itu. Itu dulunya itu tempat wisata, karena tempat wisata yang ada edukasinya, ada bukunya. Karena vakum di gudang itu ada ribuan buku. Sebenarnya jawaban yang saya harapkan bukan ini.
dalam artian diuntungkan. Kita kan manusia, manusia kan gini loh, kan ya butuh kehidupan. Itu loh maksudnya jenengan dapat enggak punya apa butuh duit? Orang. ya enggak tapi butuhnya beras tapi ya beras tuku maksudnya ngono. Nah, ketika jenengan terlalu konsen, terlalu fokus di situ dan itu membuang tenaga, membuang biaya, mungkin juga membuang waktu. Terus jenengan dapat uang dari mana untuk melangsungkan kehidupan ini loh? Kalau kita kan enggak butuh duit toh. Tapi butuh beras, Cak. Tapi butuh beras. Karena gini, konsepnya gini. Saya selalu meyakini kalau bisa menanam sesuatu, apapun itu bakal panen. Panen itu bisa jangka 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau nanti buat yang seterusnya. Bisa 2 hari capar. Iya, bisa 2 hari dapat. Capar? Maksudnya gini, saya bergerak seperti ini kan saya dapat jejaring. Iya. Saya profesi saya sekarang dari jejaring ini kan akhirnya terkoneksi. Oh, butuh kegiatan, butuh ini kan bisa. Sebenarnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung dan banyak proyek yang tiba-tiba datang. Karena kita punya komunitas, karena kita bersosialisasi, punya jejaring itu artinya alhamdulillah punya proyek-proyek di luar itu. Nah, mungkin dari salah satu anggota komunitas, aku butuh ini sama Niso enggak? Mungkin dari itu channel-channel seperti itu. Kalau menanyakan dari mana dapat gaji, ya kita bekerja. Sesuai dengan profesinya. Itu kan dari gerakan ini, gerakannya banyak. Yang jelas dari kegiatan yang kita lakukan ini kita nggak dapat gaji. Siapa sih gaji kan enggak? Iya. Yang butuh duit, ya bekerja sesuai dengan profesionalitas. Oke. Terus selain itu kan saya dapat info dari Cak nih, selain jenengan memang penggiat literasi, katanya Cak nih jenengan biasa main ke mungkin ke TPV, ke TK, ke mungkin ke kemah ya Cak, ke perkemahan dan sebagainya, dan bawa temannya di Mas. Temannya ada di sana. Ya mungkin bisa dengan Mas, temannya Mas Fer. Kita panggilkan temannya Mas Fer, dia siapa? Greng. Kita panggil. Ya. Ini temannya Mas Fer, ini namanya siapa Mas Fer? Halo kakak. Halo. Aku Unsa. Kita kembali ke Kak Ferry, Mas Ferry lagi. Unsanya apa Mas? Unsa itu kan dia, Unsa diem ya. Oke. Ya. Jadi dulu awalnya adanya Unsa itu sebenarnya saya nggak nyangka dalam arti saya bakal terjun sama dia gitu. Iya. Karena saya dulu basicnya itu teknik Mas. Sekolahnya teknik. Kemarin saya baru ngomong sama temanku, sekolahnya teknik, aku jadi guru TK. Sebenarnya saya juga ada niatan ke sana kalau ada kesempatan nantinya. Iya. Jadi dulu saya lulusan teknik, sarjana teknik industri. Saya juga pernah kerja di pabrik, pernah handle karyawan, pernah handle sistem di pabrik. Karena kebiasaan ketemu sama anak saat gerak literasi, akhirnya nyantol lah. Iya, akhirnya sering kebiasaan, akhirnya tumbuhlah rasa peduli empati ke anak-anak kayak gitu. Dan menurut jenengan itu butuh maskot sejenis itu. Kalau hal ini ini siapa ini? Dia ini. Awal mulai ini. Jadi waktu saya kan ikut nama gerakannya kelas inspirasi. Gerakan sosial kelas inspirasi, yaitu menginspirasi ke sekolah di pelosok. Awal mulai itu saya jadi panitia di Bojonegoro, terus habis itu saya menjadi pengajar, relawan pengajar, yaitu memberikan edukasi terkait profesi. Dulu profesi saya adalah staf produksi yang menghandle produksi di sebuah pabrik. Saya menjelaskan itu ke anak-anak SD di pelosok. Oh, awalnya itu. Saya mikir setelah beberapa sekolahan pelosok yang saya temui, saya mikir sepertinya harus ada tambahan sesuatu. Akhirnya kepikiran untuk bawa boneka ini. Kamu ya? Jadi sejenis ada percakapan gitu ya? Konsepnya percakapan gitu ya? Jadi setelah saya menerangkan materi, terus ini boneka keluar untuk menanyakan kembali materi yang sampaikan ke anak-anak. Jadi akhirnya ada interaksi yang lebih, dan anak-anak lebih
care lebih dekat kalau ada ini. Kalau seperti ini sudah keluar, akan diribut Kak. Oke. Jadi menurut jenengan dengan adanya Unsa ini lebih efektif? Ya lebih efektif karena mereka bisa menerima apa yang tak sampaikan gitu loh. Karena dia kan akhirnya fokus sama ini, terus ini saat ngomong dia ada interaksi sama anak-anak kayak gitu. Oh oke. Ya di situ akhirnya kebiasaan mencoba untuk berlatih cara menggunakan aku. Jadi aku harus belajar. Jadi belajar untuk menggunakan ini. Terus akhirnya saya 2 tahun selesai di pabrik, saya riset keluar dari pabrik untuk terjun ke dunia anak. Iki koncone Cak nih. Kita itu wis duwe pekerjaan tetap nek pabrik. Malah resign gara-gara Unsai. Kurang ajar si Unsai. Di balik Unsai ini kan ada sejenis apa ya? Apa ya ngarani ya? Tadi lah sing tak bilang tadi lah apa sini? Apa? Enggak ngomongnya jadi 2 orang ini sejenis apa ya? Ventriloquist. Lah itu sejenis apa ya? Kemampuan kah? Teknik suara ya, teknik suara. Jadi ini di balik Unsa ini ada teknik ventriloquist. Dia mempelajari itu. Mempelajari teknik suara antara suara saya sama suaraku. Jadi suara kita berbeda Kak. Oke, itu berapa lama jenengan mempelajari itu? Kan awalnya jangan teknik. Teknik terus malah mempelajari ventriloquist loh. Ya hampir setahun lah. Oh setahun. Setahun mempelajari kue tekniknya terus mendalami cerita dan lain sebagainya. Jenengan mendalami banget atau hanya sekedar menjadi Ferry dan Unsa? Yang mendalami pastinya karena untuk sebuah cerita ataupun penyampaian sebuah saat kita tampil itu kan kita harus mendalami apa yang mau kita lakukan ya, mempelajari gitu. Oke. Jadi kan nggak tampil tok. Hampir mirip dengan ya dalang ya. Kalau dalang lihat belakang, kalau kamu lihat depan. Oh bedanya itu. Iya Kak. Terus ventriloquist itu yang baik nggak kelihatan bicara si Unsai. Ketika Unsa bilang, jenengan nggak terlalu kelihatan. Iya kayak gitu ya. Iya Kak. Jadi kalau aku bilang si Kak Heri diam, kalau aku bicara, kalau aku ngomong kelihatan. Iya. Unsai sudah jenengan jak kemana aja? Wah keliling beberapa kota, banyak kota malah. Terjauh. Jauh Pacitan, Semarang, Boyolali, Banyuwangi, Jakarta. Cahlek iki kondang san. Iya Kak, jalan-jalan. Surabaya, Jember, terus Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung. Jalan-jalan tok. Sementara Unsa jenengan ajak untuk caranya ya mendukung program jenengan untuk literasi itu. Tapi gini, misalnya ada sebuah entah itu instansi, entah itu lembaga ngundang jenengan dengan Unsa. Aku ada artinya loh. Iya, Unsa artinya apa? Unsa itu artinya untuk asa, untuk negeri saya bisa. Lah terlalu bagus Bila ada yang pengen ngundang profesional, jenengan bersedia enggak? Bersedia ya. Jadi misalnya mungkin sebuah yayasan atau apa terus Kak Ferry jenengan tak undang sama Unsa untuk ngobrol, untuk mendongeng di depan anak-anak, terus mungkin bisa dibilang apa ya? Jasa atau bisa ya? Bisa ya. Jadi mungkin ibu guru atau mungkin apa ya? Biasanya ada, tapi pernah enggak? Belum. Sering. Oh, sudah sering sebenarnya. Sering. Jadi selain diajak untuk apa ya lek ngarani berliterasi, untuk bersosial, Unsa ya dijak golek beras bareng ternyata sudah. Iya, golek makan gratis. Ya. Yang biasa ngundang siapa Mas? Yang biasa ngundang ya yang pernah ya pasti sekolahan. Iya. TK, MI, terus lembaga yayasan, pondok, terus apa jenenge pemerintah juga pernah. Gitu. Dinas pernah juga. Dinas pernah. Itu jenengan dongeng di depan anak-anak, semua anak-anak apa enggak? Di depan remaja. Dongeng di depan remaja. Thomas, efektif enggak sih dongeng di depan remaja? Ya kan konteksnya yang disampaikan beda. Dia tertarik enggak tapi? Dia tertarik. Kemarin aku waktu ngisi acara di Dinas Perindustrian Jawa Timur.
jenengan dongeng tentang apa lho lek ngarepe remaja? Yo tentang tentang kemarin waktu eventnya tuh tentang halal produk. Jadi ya bahasnya tentang halal produk. Unsa ngerti produk? Lah, ngerti. Opo sah? SNI. Ternyata sudah track record Unsa ternyata lumayan sudah bagus lah. Ke dinas kayak gitu, ke lansia juga dongeng. Lansia ODGJ juga pernah. Menurut jenengan kelebihan atau keistimewaan ketika jenengan menyampaikan sesuatu lewat dongeng karo ketika menyampaikan sesuatu enggak dengan mendongeng apa bedanya? Ya beda, cara penyampaiannya itu beda. Apa lek dongeng lebih menarik mungkin? Ya, Karena ada cerita? Ada cerita interaktif kayak gitu. Jadi kan saya juga dongeng nggak cuma hanya dongengi anak-anak, Iya. dongengi lansia, Iya. dongengi ODGJ juga pernah. Apa karena itu ya orang tua dulu ketika kita mau tidur biasanya kancil nyolong timun kan selalu dongeng ya. Apa karena itu ya? Nah, iki sing kudu dirubah. Iya. Kenapa kok biyen ceritane kancil nyolong timun? Karena biyen iku golek pangananku angil. Makanya mungkin cerita biyen kancil akhirnya nyolong timun. Tapi yang seharusnya dirubah. Karena cerita hal itu akhirnya membuat anak mindset anak untuk mencuri. Tapi kalau sinyal kancil bersedekah timun, membuat mindset anak untuk bersedekah timun, untuk bersedekah. Nah itu yang saya sampaikan, yang saya ceritakan ke anak-anak biar mindset terkait kancil mencuri timun dirubah menjadi kancil. Jadi bersedekah. Dalam bercerita, dalam mendongeng pun jenengan ya mulai merubah mindset itulah lewat mendongeng itulah. Sekarang kenapa kok bisa diubah mindset bersedekah? Makanan itu sekarang bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Iya. Gak sana ndi wis ono ngono. Tinggal ning omah. Mager nek omahe lho diterima kan gampang. Lek biyen kan nek ceritane orang-orang tua zaman dulu manganku angel. Oleh mangan mbok telo, oleh wis gembulu mbah apa iki. Kata wis karak dan lain sebagainya iku angel ngono untuk cari makanan. Dan sekarang kan makanan berlimpah. Makanya cerita-cerita yang dulu itu harus dirubah. Karena dongeng Mas, dongeng itu sangat berpengaruh untuk membentuk karakter anak. Karena saat dongeng sebelum tidur, saat kita mengasih dongeng anak sebelum tidur, nanti anak itu akan di gelombang alfa saat mau tidur, akhirnya mendapatkan afirmasi positif dari dongeng memang. Dan beberapa teman itu konsultasi ke aku, Mas, ini biaya anakku dan kan ada dia baru punya anak 3 bulan itu tak suruh, wis tau, golekno buku kok ceritani anakku dunung ora dunung kok ceritani gak urus. Jadi anakku dunung, tapi nanti semakin dia dewasa, semakin dia bertambah usia, dia bakal paham. Dan dia bakal kecanduan untuk bercerita dan akhirnya interaksinya dia semakin cakap untuk berbicara. Setahun wis iso ngomong wis. Oh gitu ya. Mungkin dia belum bisa, menurut kita mereka belum tahu, tapi mungkin ngerekam ngerekam. Jadi kan sekarang kan ada buku yang mulai usia 0 sampai setahun, 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun itu ada bukunya. Dan lewat mendongeng itu jenengan merasa punya tanggung jawab untuk merubah kados kancil yang dan sebagainya ya. Ya, kita harus banyak belajar apa yang sekiranya harus dirubah dengan cerita gitu. Makanya kita harus gelorakan hal-hal semacam itu dengan dongeng memang. Jadi mungkin untuk ibu-ibu, untuk yayasan, lembaga dan sebagainya ketika jenengan butuh sesuatu yang beda ya, sesuatu yang beda, sesuatu yang menarik untuk menceritakan atau mensosialisasikan sesuatu, mungkin bisa ngundang Mas Ferry bersama ini nih, Cale Unsa ini. Mas, mungkin nggak selama ini jangan punya nggak YouTube nggak? Oh punya YouTube, sama-sama Cale ini. Iya no. Oke. YouTube apa Mas? YouTube-nya Dongeng Kak Ferry. Dongeng Kak Ferry ya. Nanti tak sertakan di deskripsi. Berarti ini mungkin aku ngundang Kak Ferry. Seperti apa sih dia? Di situ ada ya contoh-contoh video ya. YouTube-nya ada, Instagram ada. Dongeng Kak Ferry juga. Facebook. Kalau Facebook nama lengkap Ahmad Agung Ferianto. Ya nanti semua tak kasih. Twitter juga ada Kak Ferry. Blog pun juga ada. Per hari ini blog apa cek kangen sih? Loh kan yo enek sing seneng moco Mas. Cek enek ya? Cuman blogger lah tadi yo. Yo. Lah. Karena ini dia blogger loh. Zaman keren-keren nih. Oke. Nanti tak
share di di linknya di deskripsi. Semoga saya cuma bisa mendoakan semoga jenengan sama Unsa ini untuk bisa terus membawa mimpi-mimpi jenengan menjadi kenyataan ya. Amin. Tanpa jenengan harus kekurangan dalam hal finansial. Amin. Semoga semakin sukses. Amin. Oke, nanti Ya, kasih, Kak. semoga video ini bisa menginspirasi. Mungkin ada yang pengen ketemu Unsa secara langsung, jenengan nanti mungkin HP bisa tak kasih di deskripsi juga. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi. Mungkin ada yang pengen ngikuti jejak Kak Ferry. Oh, Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan Kak Ferry, jenengan DM langsung lah. kalau cerita masih banyak sebenarnya. Aman. Cerita masih banyak. Kalau Masih banyak. masih cerita terkait kan saya juga nggak cuma hanya pegiat literasi, juga saya aktivis sosial di lansia, anak yatim, kayak gitu. Sumuge sampeyan. Hah? Sumuge. Luwih hitah itu dibanding Cak Nik. Kok iso? Dia yo literasi. Nek panti apa? Nanti jumpo Jompo. Terus ini apa namanya? Apa? DGJ. DGJ terus anak mungkin apa? Yatim. Anak yatim. Kegiatanmu lo keh. Lek mau nyambung mancing lo kapan? Pansos. Oh, pansos tok iki. Oh, pansos tok. Ya nanti bisa dibuktikan kok. Nanti Ada di Instagram semua kegiatannya ada laporannya ya. Ada semua. Kadang kan gini, enek sing ngarani wong ketika diupload ini nggih pansos. Padahal Sebenarnya kadang kan di laporan sebenarnya. iya. Apa yang kita lakukan ini enggak semuanya, kadang ya itu dari materi dari kita semua. Jadi kan kita butuh laporan. Nah, kan aslinya ngono tuh ya. Sebenarnya beberapa alasan kenapa saya sering upload gitu, Mas. Yang pertama Menginspirasi. Iya. Pertama, salah satunya itu. salah satunya sumber inspirasi itu. Iya. Yang kedua jejak digital ya. Jejak digital Iya. kan sok ben yo duwe keturunan, duwe sak terus Oh, kan tak pikir lah soben sama arep nyalok nih. nyalok oke begini. Ya mbok. Ya. Terus terus digawe portofolio. Bener. Portofolio itu yang penting. Terus ibaratnya kan bisa damel cerita lek iki kegiatane cerita ning ngene anak seterusnya kan kok bisa diceritakan. Iya. Hal semacamnya mungkin orang menganggap kok kamu posting ini ya terus pokoknya aku posting aja dinilai posting bahwa itu dinilai apik dinilai enek ya gak ngurus. Yang penting aku posting wae. Jadi ibaratnya karena apa yang kita lakukan baik menurut kita baik belum tentu orang lain pasti berbuat baik. Tapi kalau kita melakukan hal kebaikan kita bakal ditemukan dengan orang-orang yang baik. bener. Seperti itu. Itu konsep saya seperti itu, mindset saya gitu. Jadi saat saya melakukan hal baik, insya Allah saya akan dipertemukan dengan orang baik dengan cara yang sama kayak gitu. Dengan tempat-tempat yang baik. Salah satunya rumah baca Kedai Irmoni seperti itu. Iya Kak. Yuk mangkah iklannya sih perasaan. Cak nih perasaan Pak Ibu padahal gur disilet bukunya titik mangkah mau jenis Kedai Ilmu Harmoni. Seperti itu. Kayak per hari ini jenengan sudah nikah belum? Belum Mas, belum. Cak sing nang lor dalan kamu enak sing kungan Cak. Anak sing kungan anu Cak. Sing lor dalan kamu. Tapi kamu masih lumayan ya Cak. Mbak. Yang belum punya gambaran sosok seperti apa, Mas Ferry ini salah satu bisa dijadikan kandidat. Kandidat sosialnya bagus. Ya. Duit ya nggak pakai butuh. Oke banget. Nah, butuh duit. Uangnya walaupun duitnya MM-an, tapi ketika dia belum kaya itu nggak bisa seperti jenengan. Percaya nggak? Percaya. Merasa kurang. Iya toh. Iya toh. Itu Mas duit itu dengkul 200 juta. Ginjal pira? Iya. Tapi sing iki kae rada larang neh. Sing di. Wah, sing kuwi rasa disebut larang banget. Nanti saya itu memandang orang kaya itu seperti jenengan, seperti Cak Ni seperti itu. Enggak mikir, kok yakin lah ketika aku melakukan sesuatu ngene iki Tuhan mesti nyukupi. Insyaallah. Yang penting cukup. Jadi saat ada butuh enek. Butuh umroh, cukup lah. Butuh kaji, cukup lah. Nah, di sisi lain sing mungkin ada orang dianggap kalau wong sugih ternyata deh ngapain 24 jam lah iso ayo golek duit terus kan. Jadi mereka kan masih miskin mencari duit lah kelas.
Iya dong. Lagi sing gitu nanti. Mbak, yo sugih oke. Ngomong Sugio dolanan ambek anake kan ora cover to. Iya. Nah, Heeh. Bener. Lek Makanya akhirnya anaknya tertelantar rusak kayak. makane anake Iya. banyak terlantar. terus sekolah ngene dhewe. Maca bukune ngene dhewe. Ya sugih. Rusak kayak anaknya. Enggak, yo jenengan sepik-sepik lah Mas Fer nanti diinfo di Cek enom terus sosialisnya bagus. Alhamdulillah. Duit yo enggak tak butuh soalnya duitnya sekokian banget. Kapan-kapan saya akan ke jenengan. Pasti suatu saat nanti sama Cak Di atau sama siapa yang jelas untuk aku dewe suatu saat nanti aku pasti ke jenengan. Nanti kita update ya, si Unsa itu sudah semakin besar bu belum? Oh iya. Kalau belum jadi selama ini Unsa ini terlantar. Enggak patek diopeni karo Mas Fer. Lek sampai gedine pada sakmene. Dan semoga kita nanti ke sana mendapat inspirasi lagi dari sosok Mas Fer. Nggih, saya Masih rasa banyak lah ya. Oke, masih banyak toh bahan? Oke. Masih banyak. Oke. Satu saat nanti kita pasti main ke sana. Semoga video ini menginspirasi. Amin. Semoga semakin banyak anak-anak yang lebih seneng maca ya. Siap. Melek maca, pengen maca, terus semoga lagi semakin banyak orang-orang seperti jenengan. Kudu diduplikat orang seperti Cani kudu diduplikat. Kok kesono ya? Iya. Kenapa? Ya band hidup itu enggak hanya monoton. Oh, Band-band kadang dijak neng kali, kadang dijak moco, kadang dijak cerita dan sebagainya. Ora kur panggah meneng biasa lempeng uripe dadi ben penuh warna lah. Iya, asline hal sederhana iku lek dhewe misal mau hanya pikir ojo. Terus berbagi ning guri dhewe nek wis mari pensiun. Yo nek pensiun isih urip yo. Sik urip. Heeh, yo nek kowe sadurunge pensiun sisuk posok neh wis gak ono apa sing ape mbok lakoni. Kerja lek wis sukses. Iya lek ngambek sukses, lek pancen kamu ditakdirkan gak sukses. Nah, itu kan Bar kan repotnya. kapan lek mau Makanya berbuat selagi baik. kamu punya pemikiran mendapat hidayah. Iya. Kayak aku cak nih sampean kabeh sing wis melakukan hal itu kan mesti pernah di masa yang pasti sebelumnya ya. Iya. Semua tahu lah maksudnya. Iya. Dan tapi kan ada fase dapat hidayah, itu hidayah bisa dari teman, bisa dari apapun dari yang lainnya. Ketemu koncone Cak Nisen sitok emang. Iya. Jadi kan akhirnya dari situ pasti ada perubahan. Iya, Perubahan itu yang harus kita lakukan gitu loh. Gak usah nunggu ngenteni sukses, sukses. ngenteni duit oke dan sebagainya. Duit akeh ditabung bae pangan rayap. Ya. Enggak sido kapan nih? Dan maksudnya kan berbagi itu kan enggak melulu soal duit, Tentang uang. materi ya. Iya. Waktu, enek kesempatan, isone duwe pikiran, Iya, duwe ide ku ya dilakukan ae. Jadi konsep itu sudah tak lakukan beberapa tahun yang lalu sudah. Artinya sampai sekarang membentuk seperti Pokoknya kapan-kapan ajak udah aku. Aku dijajak. Dan kapan-kapan aku selalu pasti tendang jenengan siapkan materi-materi sing luwih akeh neh. Hari ini ya cuman video carane preambul lek bahasane ya. Undang-undang. Ini ada sebenarnya masih pembukaan ini. terkait kehidupan mungkin di dunia lansia itu banyak hal cerita Kapan-kapan terkait bisa enggak main? lansia. Bisa. Jadi saya tuh 2000 saat pandemi saat saya jatuh ibaratnya saya waktu terjun ke dunia anak itu kan ke balik ya puter ya maksudnya ke dalam ke titik nol lagi ya. Dari saat situ dan saya dipertemukan dengan lansia saat saya kehilangan mbah saya terakhir saya ditemukan ratusan lansia. Ratusan lansia. Ratusan lansia. Jadi saya merawat lansia. Jenengan atasi dhewe enggak? Hah? Jenengan atas Ya dhewe sama nggak? teman-teman, Sama teman-teman kayak gitu. Saya keliling menemui lansia-lansia dan dari mereka saya banyak cerita, dari mereka saya muhasabah dan lain sebagainya. Untuk lansia menarik kayaknya lagi menarik. Tapi mungkin ada di video selanjutnya aja ya. Ada di video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Nanti semua tak sertakan di deskripsi. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi dengan Unsa. Kita lihat makin gede apa enggak dia. Oke. Oke, siap. Lagi.